Halo, selamat malam. Balik lagi sama aku, Ninda Nadia Filanti dari Estimator Purchasing. Karena hari ini aku nggak memungkinkan buat bikin video kelihatan mukanya karena aku lagi gak enak badan. Tapi ya tetap harus bikin video kan. Jadi minta maaf excuse-nya Mbak Indah dan kawan-kawan. Oh ya, hari ini aku mau ngebahas tentang sebuah postingan di Instagram dari Juki Hoki. Pasti anak-anak zaman sekarang tahu dong siapa Juki Hoki. Juki Hoki tuh kayak seorang komikus. Dia komikus terus kayak dia kadang lucu-lucuan, kadang serius, tapi baiknya lucu-lucuan. Tapi walaupun serius juga dia bahas serius, tapi tuh kayak ngena gitu. Soalnya ilustrasi dia tuh benar-benar kayak menggambarkan kehidupan kita sekarang banget. Ada satu postingan yang beliau posting di tanggal 27 Januari. Itu bener-bener kayak bener-bener bikin aku mikir, oh iya selama ini ternyata kita kayak gini. Apa isi postingannya, aku bacain ya. Jadi di halaman awal itu si Juki bilang, pernah gak sih lo ngerasa kalau hidup lo buru-buru banget? Terus aku kan bingung maksudnya buru-buru tuh gimana gitu. Terus aku langsung swipe kanan. Terus dia bilang, dunia yang katanya menuntut saat membuat kita merasa harus multitasking tiap saat. Terus aku tuh baru ngeh, oh iya sekarang tuh harus multitasking ya. Kayak misalkan lagi gawe gitu, lagi kerja harus ini tuntut untuk cepet-cepet ngerjain ini ngerjain itu. Padahal kita belum tentu bisa fokus dalam satu pekerjaan, tapi orang yang multitasking tuh dibilang hebat gitu ya. Ya emang sih, dia berarti bisa mengukur kemampuan dia dengan bersamaan, dan itu sangat nggak buang-buang waktu. Orang-orang multitasking tuh berarti mereka yang menghargai waktu. Tapi kadang ya kita juga keteteran sendiri sih buat ngerjain dua hal atau lebih secara bersamaan. Terus kemudian di slide ketiga dia bilang, saking terbiasanya kita buat multitasking, pas lagi pup aja kalau nggak ada HP, nggak jarang sampai baca kemasan sampo. Kenapa? Ya karena pikiran kita nggak tenang kalau cuma termenung sambil pup, udah kebiasaan buru-buru mau multitasking. Terus aku mikir ya, iya juga ya, aku tuh kayak nggak pernah ada satu momen aku nggak ngapa-ngapain, bener-bener belas nggak ngapa-ngapain. Pasti terdistraksi sama HP lah, di HP kita ada kerjaan, di HP ada apa, di HP ada apa. Kita tuh kayak nggak pernah punya satu momen untuk kayak kita mikir tanpa apapun, bener-bener pure mikir, nggak lihat dari sisi HP atau nggak lihat dari TV atau apapun. Terus di slide keempat, tidur juga susah, pas telentang mau tidur nggak tenang, tangan refleks ambil HP, mata malah nggak bisa diajak tidur, jadinya susah tidur. Ternyata di zaman sekarang bengong aja susah. Nah itu dia, aku kalau misalkan mau tidur itu pasti swipe kayak Twitter, Instagram buat tahu apa sih yang seru hari ini, dan itu kadang bikin ketagihan, dan aku malah jarang tidur. Dan kadang juga masih ada kerjaan yang harus dikerjakan atau yang harus di follow up atau apapun buat malam harinya. Terus di slide kelima ada, banyak dari kita nggak bisa ada tubuh kita di suatu tempat melakukan sebuah aktivitas, tapi kita nggak bisa lagi menikmatinya. Kita nggak bisa menikmati momen pup atau momen menjelang tidur, bahkan waktu liburan pun kita masih megang HP. Padahal kan itu harusnya kita tuh pure liburan, harusnya pikiran kita menjadikan pikiran, bukan bawa kerjaan atau bawa masalah ke liburan kita. Dan aku pernah satu momen kayak gini, ngerasa aku tuh enak banget. Waktu itu aku nonton konser The Script. Aku bener-bener kayak, gak, aku mau cuti, aku mau libur. Jadi aku selesaikan pekerjaanku dulu sebelumnya di hotel, kemudian aku nonton konser The Script. Dan itu tuh bener-bener I'm happy, I'm fun. Aku ngerasa joy banget pas nonton konser itu, karena aku nggak terdistraksi apa-apa gitu loh. Karena aku benar-benar pure merhatiin konser tersebut.
Dan itu sih yang aku ngerasa, oh ternyata itu adalah momen aku yang bener-bener aku enjoy, yang bener-bener aku nikmatin. Terus di slide selanjutnya, Juki bilang, nah sebenarnya ada suatu ruang tempat kita bisa melatih fokus, membiasakan diri untuk ada. Ini sih sesuai dengan masing-masing ya. Juki bilang katanya dia ada tempat toilet, yang tempat dimana dia bisa menjernihkan pikiran dan melatih konsentrasi dia. Karena di kamar mandi dia tuh melatih fokus dengan memperhatikan detail sekitar, misalkan fokus pada tekstur dinding, suara air yang mengalir, atau aroma sabun yang dipakai. Kemudian dia bilang, dengan itu kita bisa membiasakan otak kita buat fokus, gak terdistraksi. Intinya sih ngelatih aja buat fokus sama yang sedang akan dikerjakan. Jadi misalkan contohnya si Juki tuh, misalkan dia pup, itu dia fokusnya sama pup itu gitu. Kemudian yang di slide 9, kalau bisa kita yang menyetir pikiran, jangan pikiran yang menyetir kita. Kita tuh harus punya self control to ourselves. Kita harus bisa mengontrol apa sih yang harus kita lakukan. Jangan kita tuh kita overthinking sampai-sampai kita harus gitu. Kita bingung sendiri apa yang harus kita lakukan karena kita banyak pikiran. Jangan sampai takut ketinggalan bikin kita buru-buru tapi nggak punya tujuan. Setiap hari cuma ikut doang tapi nggak tahu itu arahnya bakal endingnya kemana. Karena tahu mau ngapain itu lebih baik daripada ngapain mau tahu. Gak semua hal yang harus kita tahu, gak apa-apa ketinggalan berita, gak apa-apa gak tahu banget sama hal yang lagi tren. Kalau cerita tentang tren itu sama sekali gak ngaruh sama apa yang kita kerjain. Jadi apa ya, intinya sih lebih baik kita tuh lebih fokus, jangan sampai terdistraksi sama sesuatu yang sebenarnya bukan nggak penting-penting amat sih. Kita harus bisa nempatin diri kita tuh fokus biar kita tuh bisa sampai ke tujuan kita maunya apa. Dan kalau misalkan emang multitasking adalah jalan terbaik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa tuh kita harus tenangin dulu, ada satu waktu untuk beneran diem aja sih menurut aku, dan menikmati hidup, nggak ke distract sama apapun. Nah sekian dari aku, semoga ini ngasih pencerahan atau apa, tapi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.